Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan Special Report Pilkada Serentak 2024 bersama saya Tasya Lutmila. Dan saya Doni The Kaiser dan Tasya sejak pagi tadi hingga nanti malam ya. Pukul 23.00 waktu Indonesia Barat kami akan mengawal Anda pemirsa dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk mengikuti perkembangan terkini terkait dengan hasil Pilkada Serentak di tanah air 2024. Baik, pemirsa dan Tasya, kita akan mengantarkan tayangan grafis berikut ini untuk pemirsa. Ya, ini sudah pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Jadi data-data ini bisa kita tampilkan saat ini. Kalau kita lihat, ini adalah data dari sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count di Pilkada DKI Jakarta. Yang pertama kita lihat lembaga survei Indonesia. Data sudah masuk 35,60% dan posisi untuk paslon nomor urut 1 RK Suswono adalah 39,45 baru saja terupdate. Kemudian untuk Dharma Pongrekun 10,45% dan Pramono Anung Rano Karno 50,10%. Kemudian LSI Deni JA 39,21 untuk RK Suswono, 10,73 untuk Dharma Kun, 50,06% untuk Pramono Rano dengan posisi data yang sudah masuk 71,14%. Kemudian poll tracking untuk RK Suswono 39,85%, Dharma Kun 10,27%, Pramono Rano 49,88%. Iya, selanjutnya dari Saiful Mujani kita melihat ada sudah 41% data yang masuk dengan angka 40,73% di RK Suswono, kemudian Dharma Kun 10,39% dan Pramono Rano di 48,88%. Dari indikator, kemudian kita dapatkan data 38,69% untuk RK Suswono dan 10,30% untuk Dharma Kun serta 51,00 untuk Pramono Rano. Dan terakhir dari Fox Poll Center, 49% data yang masuk menghasilkan 39,85% untuk RK Suswono, 10,62% untuk Dharma Kun dan 49,5% baru saja termutakhir yaitu 49,58% dengan total suara 49,33%. Dan pemirsa, untuk membahas data-data yang sudah masuk, saat ini sudah bersama kami di studio Direktur Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif. Selamat sore Mas Jayadi. Iya, Direktur Eksekutif ya, iya, bukan Direktur Legislatif. Direktur Eksekutif Direktur Lembaga Yudikatif. Kalau bukan yudikatif, yudilatif yang ada. Itu senior kita kan. Tapi saya mau lihat jarinya dulu, Mas. Iya. Udah ada. dong. Oh, sudah. Oke. Saya ada tadi tapi hilang. Saya nungguin mereka buka itu kotak suara, buka Oh, itu. dari pagi buta Dari maksudnya? pagi buta ya. Oh iya, sampai buka datang jam suara. 7 saya. TPS-nya di mana, Mas? Di Cilebut, di Bogor. Oh, Jauh. oke. Di Bogor tapi Kira-kira 20 pilkadanya jam lah dari sini. Artinya ketika Anda orang yang melek politik dan paham politik menggunakan hak politiknya, kita berharap seluruh warga juga menggunakan hal yang sama. Iya. Bagaimana Anda melihatnya hari ini? Kalau lihat sementara di quick count, angka partisipasinya agak rendah dibandingkan dengan partisipasi di pemilu nasional. Sementara ya. Iya. Sementara. Di sini yang saya catat 68,7% sementara. Ini partisipasi ya? Partisipasi. 68. Iya. Kalau dibandingkan dengan Kalau Pilpres? Pilpres kan 81. 81. Kemudian Ya, Pileg 79 apa 78 gitu. Berarti Tapi itu analisa- memang biasanya begitu. Di Karena- pilkada biasanya lebih rendah. Apalagi sekarang orang kan barusan pemilu. Iya. Jadi benar ya analisa bahwa orang tuh lelah kemudian tidak mau memilih? Iya bisa jadi lelah juga karena terlalu banyak ya. Jadi perhatian orang kebagi-bagi. Sehingga media pun kan paling lebih ngurusin Jakarta mulu atau Jawa mulu kan. Daerah-daerah yang lain tidak terperhatikan, kurang. Jadi sosialisasinya lewat media pun menjadi berkurang. Jadi sosialisasi hanya melalui calon, kemudian melalui KPU atau melalui organisasi masyarakat. Nah kalau di daerah-daerah misalnya, di daerah yang hanya ada calon tunggal, yang sosialisasi siapa? Cuma satu calon. Ya kan? Biasanya kan kalau dia bertarung keras tuh 3 calon atau 2 calon, itu media sosialnya kan rame. Itu kan secara tidak langsung mensosialisasikan juga. Saya kira salah satu faktornya itu selain
Ya, pilkada serentak kali ini kan ada dua yang sangat berbeda dari sebelumnya. Satu serentak dalam arti 545, semuanya kan melibatkan 203,6 juta pemilih yang harus pergi ke sekitar 435.000 TPS di seluruh Indonesia. Kalau dulu kan ada cuma 100-an atau 170-an, 270. Itu satu. Yang kedua, itu tadi kita baru saja pemilu nasional dan cukup seru kan pemilu nasional kemarin. Jadi mungkin orang masih belum selesai dari baru mau move on dari pemilu, ada pemilu lagi gitu. Cuma ada teori yang menarik ya, Tasya mungkin pernah dengar. Ini Mas Jayadi meresponnya seperti apa ketika di negara-negara maju tingkat partisipasi pemilih juga banyak yang rendah karena kesadaran politik tinggi dan kecerdasan politik mereka berbeda. Itu linear nggak dengan kondisi kita saat ini di tanah air? Ya itu di negara-negara maju biasanya orang tidak memilih itu karena berpikir kritis. Ada yang memang merasa saya tidak cocok dengan satupun kandidat maka dia tidak memilih. Itu jadi mereka disebut sebagai critical Democrat. Mereka Demokrat. Dan itu hak hak politik mereka. Setiap orang. Mereka Demokrat tapi kritis. Salah satu bentuk kritisnya itu ya bisa jadi protes ya. Nah, mudah-mudahan yang ada di kita itu yang tidak datang itu lebih karena kesadaran, bukan karena tidak tahu atau karena dia terhalang dan sebagainya. Mungkin juga saya nggak tahu ya, mungkin di sejumlah daerah juga terhalang karena alam kan. Ini kan menjelang bulan Desember, banyak cuaca ekstrim. Ya kan? Kemarin kita saksikan mengantarkan kotak suaranya saja sulit sekali. Gitu. Mungkin juga ada yang seperti itu. Nah, saya saya berharap mudah-mudahan masyarakat kita tidak ikut ke pemilu itu bukan karena terhalang atau dihalangi, gitu. Kalau bukan karena terhalang atau dihalangi, karena kesadaran sendiri ya nggak apa-apa, karena itu kan hak. Tapi kalau kita lihat angkanya ya masih cukup baik lah, masih 68%-an. Kita sama-sama saksikan lagi angkanya tadi sudah termutakhir. 50% tampaknya untuk LSI saat ini. Udah turun menjadi di bawah 50% sekarang ya. Oh iya, Pramononya sudah 49,79 dengan data yang masuk 50,60% ya. Iya. Dan masih terus berkembang ya, bisa berubah. Iya, Mas bisa Jayadi, berubah. ini kan quick tapi count. harus dicek juga berapa sampel quick count ini. Kalau LS itu kan 50,60% itu dari 1.000 sampel. Jadi sudah ada 506 TPS yang masuk. Sudah separuh ya. Iya, tapi kan ada beberapa yang hanya 300 TPS atau 400 TPS. Jadi kalau misalnya dia mengatakan 79-nya dari berapa? Dari berapa gitu. TPS ya. Nah, dan itu nanti berpengaruh pada margin of error nantinya. Nah, margin of error itu nanti akan menentukan kalau salah satu calon yang memperoleh 50% misalnya, nah kita akan harus mengambil keputusan apakah quick count bisa memprediksi pemilunya satu putaran atau dua putaran. Karena kalau kita lihat data ini kayaknya ya, dan kalau kita juga bandingkan dengan exit poll yang sudah dilakukan oleh banyak lembaga termasuk LSI, tampaknya hampir pasti Pramono Anung tuh unggul. Hampir pasti itu. Unggulnya sudah pasti ya? Sudah pasti. Nah, sekarang masalahnya saya kira Mas Pram dan Bang Dul itu lagi deg-degan ini bakal satu putaran atau dua putaran. Kalau lihat angka-angka ini juga kan terlihat tuh semuanya. Ada yang 50, ada yang 49, ada yang 48,8, yang 49 juga antara kalau kita lihat antara 50 dan 49 kan? Iya. Cuma ini ada yang menarik nih Mas Jayadi. Kalau saya pinjam datanya LSI Deni JA yang sudah 76, sekian% ya. Itu kan yang Dharma Kun itu kan dia stabil ya di 10% ya. Betul. Kalau dibandingkan juga dengan data lembaga survei yang lain meski belum sepenuhnya masuk datanya. Artinya kalau nanti ada perubahan antara RK Sus dan Pramono Rano, itu pasti kan tidak akan menggerus yang 10 ini kan? Bisa aja, bisa. Tapi ini mulai terlihat polanya bahwa bisa berkurang nggak yang 10% ini? Bisa aja, tapi tampaknya kalau terlihat polanya sudah antara 10 dan 11 gitu kan? Sementara RK itu antara 39 dan 40 gitu. Pramono Rano itu antara 49 dan 50. 49 dan 50. Begitu polanya kan? Kalau kita polanya, iya betul. Pola yang ada di LSI maupun pola yang ada di berbagai lembaga survei ini, kan polanya gitu. Jadi memang kesimpulan sementara adalah satu kayaknya hampir pasti Pram Rano unggul. Nah, jadi persoalan sekarang cuma apakah satu putaran atau dua putaran. Kalau terjadi satu putaran berarti yang menang Pram Rano. Kalau angkanya begini, kalau terjadi satu putaran gitu. Nah, kita lihat apakah lembaga survei bisa memprediksi quick count. Kalau
selisih antara kalau selisih selisih antara syarat 2 putaran dengan selisih antara syarat 1 putaran dengan 2 putaran itu di bawah margin of error. Margin of errornya berapa sih Kalau sementara ini di LSI 0,75. 0,75. Ya, untuk amannya Pramrano itu harus memperoleh 51%. Itu aman. Kalau dia aman 1 putaran. kalau iya 1 putaran, kalau 51. Iya, Tapi kalau dia masih 50, sekian 50 gitu. itu Masih deg-degan ya. jadi Ya maksudnya siapapun ya, RK atau Pram kan dia minimal harus 51. 51 kalau di LSI ya, karena Oke. margin error LSI di bawah 1%. Di bawah 1%, Mungkin ya. lembaga survei yang lain juga begitu. Iya, iya. Nah, jadi di situ hal-hal yang menarik. Yang menarik juga di luar dugaan Dharma Pongrekun itu memperoleh angka 10%-an. Iya, itu yang Seandainya dia cuma dapat seperti yang selama ini 5, 6, 7%, Iya. itu hampir pasti 1 putaran tuh. Iya. Iya, iya, Ya, iya. Gitu. Karena Jadi 5%-nya pasti terdistribusi ke Iya, salah ke salah satu ya. satu. Iya. Berarti ada sesuatu yang benar yang dilakukan selama kampanye oleh Dharma Kun ya. bisa jadi begitu, bisa juga orang ini, bisa juga orang nggak mau. Dengan tidak bermaksud underestimate. Misalnya gini, saya pemilih RK, Iya. lalu ada Jokowi, Iya. saya nggak suka Jokowi, Iya. kan banyak pemilih RK tuh Banyak nggak suka seperti Jokowi itu, kan? Iya, larinya ke Dharma. Mau ke Pramrano. belum Iya, bisa, iya. malah udah ke Dharma. Atau sebaliknya, saya misalnya dia pemilih Pramrano, misalnya dia afiliasi ke PDI atau apa, ada Anies, Iya. nggak suka Anies, misalnya karena Iya, Anies, iya. lalu dia ya kemana? Iya, iya. Ya, ke Ke RK tengah, masih akhirnya jauh, ke tengah, akhirnya ya. ke tengah. Bisa jadi begitu ya, bisa jadi. Dharma mendapatkan Kalau pelimpahan suara. dugaan ya. saya begitu, kalau dugaan saya. Tapi Kenapa? akan berubah secara signifikan nggak kira-kira kalau kita lihat Kalau Dharma lihat Kun? angka ini kayaknya enggak. Enggak ya. Lihat angka ini. Dan saya bandingkan Ini bukan karena militansi pendukung Dharma yang kemudian tiba-tiba muncul pada saat hari pencoblosan. kalau itu harusnya sudah muncul di survei-survei. Sejak awal harusnya Iya, kan. harusnya sudah mulai Atau muncul. itu yang tidak tahu tidak jawab. Iya, bisa jadi tidak tahu tidak jawab, bisa jadi. Tapi kan biasanya tidak tahu tidak jawab itu terdistribusi proporsional biasanya. Iya, gitu. iya. Oke. Yang jumlahnya 15%. Jadi ini cukup anomali ya Mas Jayadi, tiba-tiba melonjak jadi 10 ketika Iya, jadi dia survei double. sebelumnya. Meningkat 200% dibandingkan. Meningkatnya 200%. Meningkat 100%, sorry. Oh, 100%. Meningkat 100% dibandingkan dengan hasil survei. Dengan hasil survei. Saya bercanda iya. sama Tasya dari kemarin Mas Iya, Yadi. iya. Kita yang kita omongin 1 dan 3 mulu. Ini 2 juga ternyata hari ini. Iya. Ya, pasangan Dharma Kun juga luar biasa Iya, mereka ya. Dharma Kun tuh menjadi penting hari ini karena dia menentukan 1 putaran atau 2 putaran. Itu dia. Iya kan? Iya. Coba seandainya dia tetap 5. Iya. Satu Selesai putaran, ya, 1 iya. putaran ya. Mas Jayadi, saya ingin tahu kalau kemudian data exit poll dibandingkan dengan quick Iya. count seperti apa Mas Jayadi? Data exit poll-nya kalau di LSI itu polanya sama, Pramrano unggul. Keunggulannya kayak tadi, selisihnya sekitar 9-10%, tapi banyak yang tidak tahu tidak jawab. Oh, oke. Gitu. Banyak yang merahasiakan jawabannya. Angka untuk Dharma Pongrekun juga lebih tinggi dibandingkan survei. Biasanya kan survei 5%, Iya. 6%. Nah, kalau di exit poll bisa mencapai 8%. Oh. Gitu. Cukup tinggi ya. Ya. Tapi ada sesuatu insight yang diketahui ketika exit poll tidak Mas Jayadi? Beberapa seperti yang kita prediksi ya, misalnya pemilih Jawa terbelah, misalnya generasi mudanya juga terbelah, pemilih partai itu PDI solid ke Pramrano, ternyata partainya yang tadi mendukung Anies, PKB sama Nasdem tetap mengikuti Anies kayaknya. Oh, oke. Pemilih partai Pemilih Nasdem partai, iya. sama pemilih partai apa satu lagi PKB. Kalau di exit poll itu cenderung mengikuti pilihan Anies lebih banyak. Mengikuti tokohnya ya, Iya, bukan jadi dia partainya. milih Pramrano. Bisa dikatakan bahwa endorsement Anies lebih Berpengaruh, sukses berpengaruh. daripada endorsement Jokowi begitu? Bisa nggak? ngomong Iya, seperti bisa. itu? Iya. Bisa disebut begitu. Lagian Jokowi kayaknya tidak begitu all out di Jakarta kan? Tidak begitu ya? Dia lebih all out di Jawa, Jawa Tengah, kayaknya. iya. Setengah hati ya di Jakarta Iya. ya. Dan di Jawa Tengah diprediksi memang kan itu. Diprediksi oleh Lutfi. sejumlah exit poll memang Lutfi menang gitu. Tapi kita lihat hasil Ya, quick nanti count. kita tidak hanya bicara Jakarta, meski memang Jakarta sangat seksi kalau kita bicara pilkada serentak, tetapi ada berapa ratus tadi? 545. Nah, kita Mau fokus dibahas pada satu-satu. enggak. 1 menit satu daerah itu 545 Ya, menit. kita akan selesai 2 minggu lagi nanti karena dialognya pasti lebih panjang dari itu. Cuma Mas Jayadi, Nggak jadi tahun baruan gitu ya. apa yang menjadi faktor pembeda kalau kita bicara pilkada di Jawa nih antara DKI, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur? Kalau di luar dari aspek ketokohan
ketokohan para calonnya. Di Jawa Tengah dan di Jawa Timur endorsement tokoh tidak terlalu berpengaruh ya, karena ada dominasi tokoh di situ. Dedi di Jawa Barat Lokal ya, tokoh lokal ya. Kemudian maksudnya calon, mereka bukan tokoh lokal. Dedi itu tokoh nasional. Oke. Iya. Demikian juga dengan Khofifah. Khofifah. Tapi mereka dominan di situ. Nah, Khofifah wajar dominan karena dia petahana. Yang di Jawa Barat harusnya ada petahana yang dominan. Tapi ke Jakarta. Tapi ke Jakarta. Iya. Menjadi tidak dominan dari Jakarta. Iya. Lalu Dedi yang dominan karena Dedi jauh lebih dulu bersosialisasi di Jawa Barat. Kalau kita Udah perhatikan. curi star ya. Iya. Udah lama dia, sejak dia nggak lagi jadi bupati, itu kan kemana-mana lewat YouTube, Iya, ya. YouTube-nya tuh nyasar juga ke kampung saya, ke tempat saya di Bogor. Tapi segala RK macam. kan juga rajin sekali di media sosial. Untuk Jakarta, ya kan? Karena dia memang berniat ke Jakarta. Iya, ya. iya. Walaupun sebetulnya dia dominan di Jawa Barat. Iya, kalau dia di Jawa Barat selesai lah ya, pasti ya. Kayaknya selesai, karena kita tes di berbagai survei sebelum pemilu, sebelum pencalonan itu, selalu RK itu unggul cukup dominan dibandingkan lawan-lawannya, termasuk dia unggul kalau dia bandingkan dengan Deddy Mulyadi, gitu. Nah, di Jawa Timur yang menarik itu tapi yang menarik itu 3 Sri Kandi, gitu. Cuma memang pilihan terhadap Khofifah itu memang menurut saya lebih banyak didasarkan pada kenyataan bahwa dia petahana yang dianggap cukup sukses di Jawa Timur. Terlepas dari kita setuju nggak setuju, itu persepsi masyarakat ya. Plus dia juga didukung oleh partai borongan. Iya, keroyokan ya. Iya. Ya. Lalu dia Dan juga lupa, kuat kan di basis Nahdien. NU. Ya. Ada Nahdien yang lain, Lulu. Tapi kan ketokohan Lulu di kalangan Nahdien kan masih Plus jangan terutama lupa di Jawa ya, Timur. masa pendaftaran dan pengumuman calon itu kan sangat mepet bagi dua Betul, pasangan jadi, lainnya. Iya, sosialisasi mereka. Iya, itu kemenangan sebenarnya bagi petahana ya. Iya, mirip-mirip sama Dedi. Dedi Iya, walaupun Dedi, bukan ya. petahana, Kemudian tapi dia hasilnya startnya lebih udah jauh. populer. Dia 2 tahun lebih dulu dibanding yang lain. Iya, Yang iya. lain tuh kan ada yang nggak sengaja dicalonkan kayaknya. Kecelakaan. Iya. Iya. Kayak Ronald Surapraja misalnya Iya. tiba-tiba dia bilang, saya kaget dicalonin. Iya. Saya juga kaget, Iya. apalagi dia. Hal yang sama sebenarnya terjadi di Jakarta. Mas Pram kan kaget juga kaget. dicalonin. Iya. Bedanya adalah kalau di Jakarta itu wilayahnya kecil, penduduknya padat, Baik. dan modal keterkenalan sudah ada. Apalagi dia dibantu oleh wakil gubernurnya yang sangat terkenal di Jakarta. Baik, Oke. kita sama-sama saksikan, kita akan menampilkan data dari Pilkada Jawa Tengah nih versi Lembaga Survei Indonesia. Mas Jayadi, ini data Jawa Tengah. Sudah 71,25% yang masuk Ya. dengan posisi Jawa Tengah Lutfi ya. ya. Lutfi 59. 59,72%, kemudian Andika 40,28%. Ya. Datanya sudah 60 ya. Iya. Sudah 60%. Kemudian saya cek di sini stabilitas suaranya itu sudah stabil. Jadi tampaknya sulit bagi Andika Oke. untuk mengejar. Berarti Jawa Tengah selesai Jawa Tengah dong. itu kayaknya sudah bisa Sudah kita bisa anggap sudah dimenangkan declare ya. Sudah bisa declare. Sudah bisa dimenangkan oleh Lutfi Yassin. Iya kan 59,72 itu selisihnya hampir 60 20% ya Iya. berhadapan Jadi kalau ini 40. dikatakan sebagai battleground tanding ulang pilpres, berarti yang menang Menang masih sama ya? Berarti yang menang Jokowi maksudnya. iya, yang masih Kalau bicara Jawa Tengah. Iya, Jokowi Prabowo. Berarti kalau Jawa Tengah menang, itu Jokowi menang, istilahnya Jokowi akan rela dan ikhlas kalau Jakarta kemudian diambil alih oleh Pram begitu. Toh Pram bisa diterima Jokowi, bisa terima Prabowo, apalagi Megawati. Iya kali. Kan harus kita tanya ke mereka kan. Nanti kalau saya bilang iya, nanti kita bilang omon-omon. Sok tahu gitu Nah, kan. memang kita bertugas lagi hari ini omon-omon, Mas. Omon-omon, ya. Iya, Tapi iya. omon-omon yang ilmiah. Yang ada gitu kan. datanya ya. Betul. Oke. Iya. Itu Sumatera Selatan belum terupdate ya datanya? Belum. belum masih 0%. Kalau di- Harusnya ada, harusnya sudah Oke, muncul. kalau datanya Mas Jayadi, Sumatera Ya, Selatan kita langsung seperti aja sama Iya, direktur eksekutifnya. Sumatera Selatan itu seperti perkiraan data sudah 37,31% masuk. Oke. Herman Deru Ciujang itu unggul di angka sekitar 72,59%. Oh, Jauh. Herman Deru. Seperti diperkirakan dalam survei. Iya. Survei-survei Oh, oke. LSI menemukan HDCU, Herman Deru Ciujang, itu selalu unggul di atas 65%-an. Artinya Sumsel mirip-mirip Jawa Tengah sekarang ya. Selesai ya satu putaran ya. Kita tunggulah.
kan baru belum 50%. Saya ini agak konservatif. Saya mau Semua based on data. Iya, saya mau berani memprediksi kalau sudah di atas 50%, kalau sebaran datanya memang sudah stabil, stabilitas suaranya sudah stabil dan jarak antar calon sangat jauh. Oke, boleh dong Mas Jayadi dijelaskan untuk quick count proses di lembaga survei itu bagaimana ketika menampilkan data ini? Data, jadi pertama kita ambil sampel ya. Sampelnya itu misalnya di Sumatera Selatan 500, kalau di Jakarta 1000. Oke. Lalu kita sediakan call center di Jakarta. Nah, terhadap sampel itu kita kirim 1000 orang. Satu TPS satu orang untuk mencatat hasil perhitungan yang diumumkan di sana. Oke. Jadi ada 1000 orang untuk diterjunkan di Jakarta. Jadi ini menunggu TPS selesai menghitung. Betul, sampai jam 1. Iya. Ya, tapi di Jakarta ada exit poll. Jadi enumerator kita selain menunggu penghitungan suara juga bertugas melaksanakan exit poll. Jadi satu orang ada dua, untuk dua fungsi ya. Dua fungsi. Tapi kalau tidak ada exit poll, mereka hanya nunggu sampai jam 1 mulai dihitung baru mencatat. Memfoto C hasil ya lewat plano lalu mencatat, lalu kemudian mereka akan melaporkan hasilnya ke call center kita di pusat. Call center kita di Jakarta ada diawaki oleh lebih dari 50 orang. Ada yang bertugas menerima telepon dan memvalidasi, ada yang bertugas sebagai validator. Validatornya itu 2, di validator 1 kali, di validator 1 kali lagi. Oke, baru masuk ke data center, dianalisis oleh para statistician, datanya benar, nomor yang dihubungi itu benar, tidak ada kesalahan, baru di input ke sistem yang grafik segala macam, lalu ditembak ke media yang menjadi partner. Begitu kira-kira. Jadi validasi 1 dan 2 itu apa yang dilakukan, Mas Jayadi? Mengecek misalnya begini, apakah benar nomor yang ngirim data ini nomor yang memang terdaftar. Oh, begitu. Kan setiap enumerator itu kita kasih nomor. Nomor handphone. Jadi nomor untuk handphone melaporkan. itu harus nomor yang sama dengan yang terdata. Betul. Kemudian apakah lalu kita mencocokkan antara data yang dia laporkan dengan foto. Foto C hasil yang kan ada di setiap TPS. Lalu setelah itu oke semua, validator kedua ngecek ulang, recheck. Oke, baru kita masuk ke memasukkan data itu, input data itu ke sistem di internet atau di aplikasi. Dan gitu itu dilakukan untuk 1000 data berarti ya? Iya. Jadi LSI melakukan quick count sekarang itu di 5 daerah melibatkan 2.313 TPS. Jadi khusus enumerator saja itu ada 2.313 orang yang kita terjunkan. Belum call centernya ada tadi saya 50-an orang. Kemudian ada supervisornya. Supervisornya ada sekitar 30-an orang plus asisten area koordinator, plus ada area koordinator. Area koordinatornya ada 5, asisten koordinatornya ada 24. Lalu ada para analis. Para analis itu kayak saya, ya. Lalu beberapa yang lain ada 6 orang doktor yang terlibat dari berbagai bidang. Kalau saya dokter politik, ada yang dokter di bidang di bidang pendidikan, ada di bidang psikologi dan sebagainya. Lalu para statistisian jangan lupa, ahli statistik yang ngecek semua data, mencocokkan variabel-variabel yang ada, plus para ahli IT. Jadi quick count, apalagi ditambah exit poll itu a very labor intensive. Iya. Jadi angka-angka yang muncul itu tidak muncul dengan begitu saja. Tidak muncul dengan begitu saja. Karena itu bagi kami, data itu suci. Iya. Tidak boleh dia dimain-mainkan. Karena mendapatkannya, mengolahnya itu berat banget. Ya, tidak mudah. Kalau ada orang dengan mudah memainkan data, dia tidak mengerti betapa beratnya memperoleh data itu dan memelihara data itu. Atau dia memang tidak menghargai. Ada problem moral misalnya kan. Emang ada lembaga survei di kita kayak gitu? Mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada lah ya. Ini sentimental seorang peneliti ketika sedang menghitung memang ada sisi romantismenya ya berarti. Betul. Oh iya, ini gambar yang baru saja kita terima ini gambar langsung ya dari lokasi di mana Pramono dan Rano tiba di posko pemenangan di Hotel JW Luansa, Jakarta Selatan. Kita ada jurnalis kita di sana, Francisca Rati, yang nanti mudah-mudahan juga bisa akan melaporkan kondisi terkini di sana. Berapa sekarang Mas Jayadi untuk angka yang masuk? Sudah 65,3% dari 1000 TPS.
datanya menunjukkan bahwa belum satu putaran. Belum satu putaran. Kalau data ini ya, karena 49,58 angka untuk Pramrano belum nyampe 50. Iya. Belum nyampe 50. Tipis ya. Ya, Ini momen-momen sekali lagi kritis ya kita berarti. bisa mengatakan satu putaran dengan asumsi, nah itu kan 49,76. Iya. Kita bisa mengatakan bisa satu putaran kalau angka Pramrano itu di kisaran 51. 51. Kalau Dan kurang data dari- itu kalau matang dikatakan di 70 ya, Mas Jayadi? Bisa dibilang data sudah. Iya, sebetulnya ukurannya itu kalau di kita itu stabilitas suara ya, Iya. tapi tidak bisa ditampilkan di sini. Nah di sini ada nih ya, di tablet saya ini Oh, kalau sudah mulai stabil lurus suaranya Oh, itu, stabil lurus sudah ya. mulai ya lurus ini. Kalau Dharma Pongrekun itu kalau Dharma Pongrekun itu masih sudah lurus banget, Oh, stabil. sudah flat. Artinya saya kira di sekitar itu aja angkanya. Iya. Nah, cuman yang Pramrano masih sedikit, masih ada gejala penurunan sama RK, gejala kenaikan sedikit. Nah, apakah itu akan berujung pada kenaikan Pramrano sedikit di atas 50 atau tidak? Atau itu RK penentu. yang naik ya. Iya. Ya, tapi kenaikan RK tidak akan terlalu banyak. Jadi menurut saya kalau dari angka ini saya berani mengatakan sudah pasti Pramrano itu unggul. Oke. Pemenang putaran pertama udah Iya, pasti. iya. Lagi-lagi ya saya sudah 3 kali mengatakan ini. Iya. Tinggal Mas Pram sama Rano ini deg-degan gitu. Iya. Waduh, Selama satu minimal putaran baru putaran. 51%. Ya, kalau 51 dia Ya, declare boleh ya. Ini gara-gara aturan itu ya, sebenarnya kalau di daerah lain mungkin sudah selesai ya ini kalau. di daerah lain sudah selesai. Iya. Di daerah lain sudah selesai. Tapi kalau misalnya angka tertingginya Pramrano itu di 50, kan tidak aman, pasti 2 putaran. Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. Kalau dia 50, kita nggak tahu apakah satu putaran atau 2 putaran. Masih ada kemungkinan karena misalnya margin of error LSI sekarang di 0,64. Oke. Artinya kalau dia 50, maka masih mungkin dia 50,64. Masih mungkin kan? Oke. Iya. Jadi margin of error-nya berubah-ubah ya, Mas? Tergantung data yang masuk. Oh, Kan margin of error tergantung jumlah besaran sampel. Iya. Ya kan? Iya. Makin besar sampelnya, margin of error makin kecil. Makin kecil, oke. Gitu. Oke. Jadi makin banyak data masuk, margin of error kemudian makin berkurang. Tapi dengan angka seperti ini untuk sementara, apakah kita bisa yakin ini satu putaran? Kalau dia 49,76, angka tertinggi yang mungkin diperoleh oleh Pramrano dengan menghitung margin of error adalah 50,4. 50,04. Kan 0,76 ditambah 0,64 itu kan Oke. 1,4. Oke. 1,4 tambah 49, 50,4. Masih mungkin satu putaran. Oh. Tapi LSI Dengan tidak bisa catatan Dharma udah stabil ya? stabil gitu. Tapi LSI tidak bisa memprediksi. Kami nggak tahu. Bisa, yang pasti pemenang satu. Jadi hanya dua kesimpulannya. Pemenang putaran pertama, pemenang putaran pertama ini adalah Pramrano. Apakah satu putaran atau tetap dua putaran? Nggak tahu. Oke. Karena Yang jelas masih dia mungkin, unggul. masih mungkin satu putaran. Oke. Kalau angkanya seperti ini ya, Iya. Kalau misalnya akhirnya jadi 2 putaran, kemana kira-kira lari suaranya Dharma Kun? nah itu tampaknya kalau teori kita tadi benar, banyak pemilih Dharma Kun itu yang tidak suka Pram, tidak suka RK kan? Bisa golput dong ya? Nah, bisa jadi mereka nggak ikut atau tergantung pendekatan dari masing-masing ini. Ya, karena kalau Bisa semua either suaranya, way, they can go either way. iya, tapi nggak mungkin kan 10-10%-nya itu kemudian dialihkan ke salah satu pasangan kan? Karena kalau misalnya 10% itu, taruhlah ini ngomong kasar ya, angka Iya. kasar. RK 40 ditambah 10% ya, 50-50. Iya, Tapi kan sulit terjadi seperti itu kan? iya betul. Dan lagi pula jangan lupa putaran kedua itu kan dilakukan 2 bulan lagi atau berapa gitu. Iya. Kita belum tahu persis jadwalnya. Iya. Itu berarti kan banyak hal bisa terjadi tuh Iya. selama 2 bulan. Maka itu kalau yang sudah unggul pengennya satu putaran. Iya. Supaya nggak kerja 2 kali. Risiko juga ya. Iya, Dalam risiko 2 kalah. bulan apapun bisa terjadi. Betul, betul. Apalagi kalau kita melihat partai misalnya. Partainya Pramrano cuma 1. Sementara partainya Iya. Rame-rame. itu rame-rame ya. Dan baru mulai kerja akhir-akhir ini lagi ya. Betul. Oke, baik. Rasa-rasanya setengah hati semua ini ya. Ya kalau nanti 2 putaran berarti kan pilkada cuma 1. Iya. Pilkada nasional. Semua resources bisa diarahkan ke sini. Iya, difokuskan ke Oh situ. iya. Semua influencer masuk sini, Iya. semua tokoh berpengaruh masuk sini. Bisa kan? Iya. Iya. Pilkada rasa pilpres ya. Betul. Iya. Betul. Oke, baik kita akan break dulu sejenak pemirsa, tetaplah bersama Special Report
Pilkada Serentak 2024, kami akan kembali sesaat lagi. Dan Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Special Report Pilkada 2024. Masih bersama saya, Tasya Lutmila. Dan saya Doni De Kaiser. Sebelum kita lihat data, saya mau tanya dulu, Tasya, tadi pagi nyoblos di TPS di dekat dekat rumah ya, Iya. Jakarta Selatan ya. Iya. Bagaimana suasana di TPS dekat rumah? Riuh, rendah, Enggak. semangat, party atau? Relatif lebih sepi dibandingkan Dibanding Pilpres? Pilpres, ya. Oke, artinya ini mengkonfirmasi tadi statement Mas Jayadi bahwa tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Serentak memang nyata-nyata tidak seperti Pilpres ya. Iya, betul. Sangat sedikit ya. Oke, Oke. kita akan Di Jakarta ya. Jakarta Di Jakarta, khususnya iya. gitu kan. Tapi yang beda tadi Mas Jayadi di Sumatera Selatan Sumatera ya. Selatan kalau dari data quick count di Sumatera Selatan itu sekitar 83% sementara Iya, ini. cukup tinggi ya. 83%. Data masuk baru 40% tapi. Oke. Oh, baru masuk. Tapi dengan data masuk baru segitu, angka partisipasi tinggi, oke dong. Iya, iya. Dibanding- Itu di atas angka partisipasi untuk Pilpres. Pilpres, iya. Itu itu menunjukkan kemungkinan besar karena ketokohan atau figuritas dari calon terutama petahana itu kuat sekali di sana. Iya. Lebih besar dibanding Pilpres di daerah yang sama. Iya, saya kira Iya, di Pilpres itu kan rata-rata 81%-an. Iya. Di Selain Sumatera Sumsel, provinsi lain yang mungkin datanya sudah masuk tingkat partisipasi pemilih seperti apa, Mas? Ada coba kita lihat di Jawa Tengah ya. Iya. Oke, kita sambil menampilkan juga posisi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu angka partisipasinya lumayan 69%. 69, 70 lah ya. 69%. Sorry ini Oke. Jakarta. Sorry. Salah saya. Yang punya datanya salah pencet. Iya. Oke, Jawa sambil Oke, kita lihat ini. ini juga data dari Mas Jayadi nih. Iya. Dari Lembaga Survei Indonesia, Jawa Tengah juga tinggi partisipasinya, 80%. 80% Jawa Iya, Tengah. tuh. Iya. Persen, Iya. Seperti Sumatera Selatan. Iya. Dengan tingkat partisipasi 80% dan data yang sudah masuk 71,25%, memang hampir pasti Lutfi Iya, dan ini- Taj Yassin iya. sudah bisa declare ya, Mas ya? Saya kira Iya. bisa dideklar itu bahwa Jawa Tengah diprediksi dimenangkan oleh Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun. Iya, Iya. tapi yang di sini Sumsel kita belum termutakhirkan iya. datanya. Kalau di gawainya Mas Sumsel- Jayadi apa kok- sudah? Kok kosong terus ya? Iya, Harusnya ada. belum. Di Sumsel itu sudah 40% data masuk. Oke, 40%. Angka untuk Herman Ru 72,69%. Wah, Kemudian angka Edi Santana Rizky Aprilia 14,39%. Mawardi Yahya Anita atau Mata Hati, mereka disebut begitu, 12,92% gitu. Jadi ini tidak berbeda jauh dengan hasil survei terakhir LSI. Oke. Herman Ru itu di kisaran 65%-an. Oke. Ya, jadi dia malah lebih tinggi. Data masuk sudah 44%. Kemudian kalau kita lihat sebaran datanya, stabilitas suaranya sudah stabil. Jadi sebetulnya di Sumatera Selatan pun sebetulnya Juga sudah bisa Sudah declare. selesai. Sudah Iya, selesai. sudah dianggap selesai lah. Iya. Oke, kita coba nyebrang ya Tasya dan Mas Iya. Jayadi data dari indikator. Coba kita lihat sama-sama ini. Untuk Jakarta sendiri sudah 62,75%, tidak jauh berbeda dengan LSI tadi ya. Iya. Jawa Tengah nih, Mas Jayadi, Udah 81 ya. 81,50%. Sama kan hasilnya? Sama. Iya, sama. Iya. Udah Jawa Tengah udah selesai lah. Versi Iya. quick count ya. Versi quick Tentu count, ini iya. bukan versi resmi. Iya, iya. Iya. Jadi saya kira harus dikatakan bahwa misalnya LSI berdasarkan quick count memprediksi bahwa pasangan nomor urut 2 di Jawa Tengah yaitu Ahmad Lutfi Ya. Tasya. dan Yassin. Taj Yassin Maimun itu diprediksi memenangkan Pilkada Jawa Tengah Iya. dengan selisih yang cukup signifikan ya. Ya, dan sama seperti yang Anda katakan tadi, kita bergeser ke Jawa Barat tadi, boleh lihat yang Jawa Barat. Oke, sudah hampir pasti Kang Dedi ya akan Di boleh Iya, tadi. declare, Tapi ini ya. sudah ganti jadi poll tracking ya. Tadi ada Jawa Barat. Terlalu Ini cepat ada Jawa diganti. Teman-teman suka cepat nih ya. Iya, terlalu cepat ini teman-teman. Oke, kita kemana nih? Jawa Timur. Jawa Oke. Timur kalau dari poll tracking nih, Mas Jayadi 50,75%. Data yang masuk Data ya. yang masuk. Ya. Tapi saya kira ini belum bisa ini dideklar karena Belum bisa. jarak antara ternyata menarik ya. Iya. Lulu ya. itu ternyata kuat sekali di situ. Kuat sekali. 45, Berbeda dengan survei 37. terakhir ya. Ini Iya. jauh sekali. Kalau melihat kedua Serikandi ini, berarti kita mungkin
bisa beranggapan bahwa Ini rebutannya Nahdien. Nahdien, iya. Rebutan Nahdien dan perempuan. betul. Iya. Ya. Nahdien Jadi itu Banteng tidak banyak bersuara di sana ya. Iya, 17 ya. ya sebagian Banteng kayaknya ikut mungkin ikut ke ke Hovifah. Kofifa. Kemungkinan ikut ke Hovifah ya. Iya. Mungkin atau Bantengnya, atau Banteng banyak yang bantuin dulu juga. iya kan Jawa Timur Bantengnya udah NU kan. Iya. Banteng Nahdien. Iya. Beda dengan Jawa Tengah. Iya. Kalau bicara sebagai kandang banteng, artinya ini pukulan dong ya bagi PDI Perjuangan ketika calonnya di Jawa Tengah Andika tidak perform begitu, Mas Jayadi. Tapi kekuatan, kalau itu yang jadi kekuatan sekaligus kelemahan Andika dan Hendy di Jawa Tengah, mereka terlalu PDI Perjuangan. Oke. Jadi basis solidnya itu PDI Perjuangan. Dan kalau kita lihat angka yang mereka peroleh kan sekitar itu juga. Iya. Kekuatan utama PDI di Jawa Tengah itu sekitar 30% Oh. partai. Iya, partai. Ya, nah Ya. itulah basis utama. Nggak jauh beda kan? Ya kan, Iya. sekarang mereka dapat sekitar 41%. Iya. Tidak bisa meraih suara di luar parpol. Di luar itu. Di luar pemilih Artinya parpol. suara Andika Hendy itu suara partai sebenarnya ya. Plus sebagian suara mereka yang 10%-an itu kan. Iya. Tapi artinya 70%, ya 75% itu suara partai. Seandainya ada partai lain yang juga solid ikut, misalnya PKB, itu bisa Dengan kata lain, mesin partai di Jawa Tengah PDI Perjuangan itu bekerja dengan bekerja baik. dengan Bekerja efektif dengan kalau baik. bicara isu. Cuma kan dia terbatas. Tidak cukup Iya. untuk menang. Betul, begitu. karena Cukup kekuatan menang. PDIP itu maksimal 30%. Iya, kan? meski sudah bekerja keras ternyata Jokowi yang menang begitu ya. Ya, karena Jokowi bisa punya pendukung-pendukung di luar pemilih PDIP. Iya. Jangan lupa di Jawa Tengah itu pendukung Jokowi itu ada dua jenis. Oh, oke. Pendukung Jokowi yang sekaligus PDIP dulunya. Dulunya. Sejak 2024 pendukung Jokowi yang non PDIP. Iya. Nah, pendukung Jokowi yang non PDIP itu saya kira bisa dipengaruhi oleh Jokowi. Iya, Selain iya. dipengaruhi oleh Militansinya Kita ke tidak tahu Jokowi. mana yang lebih besar ya Mas Jayadi. Yang pure hanya pendukung Jokowi atau pendukung PDIP. Jokowi yang dari PDIP, kita tidak tahu mana yang pendukung Jokowi yang dari PDIP ya sekitar itu, sekitar 30%. 30 itu lagi. Oh, oke. Oke. Ketika Jokowi belum bercerai sama PDIP. Iya, ketika belum bercerai ya, Kalau betul. sekarang udah bercerai. Iya. Iya, sudah Nah, talak Terus 3 bawa ya. anak yang mana? Nah, itu. Kita lihat lagi masalahnya mereka tuh cerai baik-baik apa enggak? Kita malah bahas urusan rumah tangga orang, rumah tangga partai orang maksudnya. Iya, tentang partai orang. Kan katanya memang omon-omon di sini. Iya, ngomong-ngomong berdasarkan data dong, Iya, beda. betul. Makanya kita lihat lagi data dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC untuk Jakarta dan Jawa Tengah. Lagi-lagi memang Jakarta menurut SMRC sudah 67% data masuk dan 50,96% untuk Pramrano nih, Mas Yadi. Nah, per kasus kalau di Jakarta SMRC ini saya tahu karena saya tanya tadi berapa sampelnya. Sampelnya 300 Oke. TPS. Oh, oke. Jadi untuk walaupun kalau LSI kan 49,73 sekarang untuk Jakarta. Ini hampir 51 ya Iya. di versi SMRC. Iya. Tapi karena margin of error-nya itu kemungkinan lebih dari 1 mungkin. Oh. Ya, mungkin ya. Atau satu lebih dikit, berarti SMRC harus Pramrano bisa menang satu putaran versi SMRC. itu kalau Pramrano memperoleh sekitar 52. Harus 52. Iya. Karena ini belum aman berarti ya. Ini belum. 1%. Tapi lagi-lagi masih mungkin satu putaran. Oke. Ya, kalau katakanlah margin error-nya di atas 1, 1,5 atau 2 katakanlah kita gedein, berarti kan ini bisa berkisar antara 49,04 sampai 52, sekian. Ya. Ya kan? Ya. Nah, kalau sekarang kalau yang versi LSI margin of error kita 0,62, sementara angka untuk Pramrano sementara ini 49,73. Artinya angka untuk Pramrano itu bisa berkisar antara 49,11 sampai dengan 51, berapa? 0,62 tambah 73, 1,3 ya? Iya. 5 sampai 50,3. Oh, 50,3%. Oke. Iya. Kalau 50,3%, berarti kan 50% lebih dari 1. Iya, tetap Berarti bisa bisa satu satu putaran. Oke. Tapi lagi-lagi, kalau ditanya lagi, kalau begitu satu putaran atau dua putaran, ya nggak tahu. Masih belum tahu ya. Atau ini memang tidak akan pernah tahu sampai... Kalau angkanya begini kita nggak tahu.
Oke. Kalau angkanya nanti sudah stabil, Ini sebetulnya sudah stabil, tapi saya masih harus menunggu sampai 100%. oke. Iya, iya. Jam berapa itu kira-kira, Pak? 100%? Mestinya sekarang sudah 75,8%, Udah 75 ya, berarti iya. masih ada sekitar 242 TPS lagi yang belum masuk. Ya, Dalam 1-2 jam lah ya? 1-2 jam lah. Iya, berarti Anda tidak boleh kemana-mana dalam 1-2 jam ini ya. Tetap bersama kami. Asal waktunya cocok. Sayang tadi tidak ditangkap kamera tadi ya. Karena dia tahu ya, gambar dan suara kalau tidak konsisten. Tapi yang kita bahas ini bukan suara Mas Jayadi doang, suara rakyat ini. Iya, betul, Karena betul. katanya Vox Populi, Vox Dei. Bukan katanya, memang seharusnya begitu. Tapi dalam pelaksanaannya di lapangan, apa yang bisa mempengaruhi suara Tuhan? Yang katanya suara rakyat, suara Tuhan itu tapi bisa berubah. Iya, banyak ya. Misalnya kalau ujung-ujung itu sembako, Logistik. Iya. ya logistik. Kemudian tentu saja kemudian yang lebih rasional kan program. Iya, iya. Lalu kedekatan emosional dengan tokoh. Lalu seberapa informatif tokoh itu di pemilih gitu, ya. Iya. Itu yang bisa kita lihat gitu. Baik. Tapi perlu juga kali kita bahas dari berbagai perspektif ya, Tasya ya. Iya, Mas Jayadi tadi kita mau membicarakan bagaimana exit poll itu kemudian bisa menunjukkan preferensi pemilih berdasarkan demografi mereka mungkin. Ya boleh di yang Jakarta ya, Iya, yang yang Jakarta. ada datanya. Kalau mau lihat dari mana? Gender, usia, etnis, Gender agama, boleh, mulai dari gender. Tapi Iya. nggak boleh pilih kasih ya. Habis Jakarta kita boleh lihat provinsi lain dong. Meski tidak semua provinsi di Ya Anda Indonesia. bilang nggak pilih kasih, tapi lagi-lagi ngomong Jakarta lagi. Jakarta lagi. Gender dulu deh untuk Kalau Jakarta. dari segi gender, ini data. Exit poll ya. Sebentar, ini bukan Jakarta, sorry. Iya. Maaf, ini bukan Jakarta. Saya harus update dulu datanya. Oke, sambil menunggu Mas Jayadi mencari datanya, kita mungkin kembali mengingatkan pemirsa yang sedang menonton bedanya quick count, real count, dan juga exit poll ya. Iya. Jadi Iya. kalau quick count itu adalah hitung cepat yang dilakukan independen di luar KPU, sifatnya hanya prediksi karena hanya mengambil sampel suara di TPS dengan Tapi cara. prediksinya akurat. Tapi prediksinya akurat. Oke, Karena langsung selisihnya, nih. karena selisihnya kurang dari 1%. Belum selesai, Mas. Naskahnya masih panjang. Oh iya, iya. Mas Jayadi, saya udah belajar nih panjang lebar Iya. tadi. Coba dilanjutkan dulu. Mohon tadi. ampun, mohon ampun. Quick count, quick count. Quick count ya, sifatnya prediksi karena hanya sampel suara dari TPS tapi akurat dengan cara mendata formulir C1 di TPS yang dipilih. Kemudian bisa dikatakan 70% itu sudah bisa memproyeksikan. Ketika data itu sudah 70% bisa memproyeksikan kandidat yang unggul. Kemudian tapi hasil dari quick count ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan pemenang. Kemudian kalau kita bandingkan dengan real count itu dilakukan oleh KPU dengan menghitung seluruh suara dari semua TPS secara berjenjang. Ini prosesnya lebih lama. Kalau untuk Jakarta nanti sampai 16 November baru kemudian akan ada pengumuman siapa pemenangnya dan hasil 16 Desember. 16 Desember maksud saya ya. Mohon maaf, 16 Desember 2024 hasil real count itu akan jadi penetapan pemenang. Kemudian bedanya dengan exit poll yang nanti akan dibahas oleh Mas Jayadi adalah exit poll ini adalah survei terhadap pemilih yang baru selesai mencoblos. Ya, ya. Jadi pemilih itu dipilih secara acak, Di satu TPS, laki-laki, satu perempuan ya, iya. Hasilnya bisa dipublikasikan bahkan sebelum TPS itu ditutup, benar ya Mas Jayadi? Sebetulnya jam 11 sudah tahu kita. 11 sudah tahu, oke. Cuman kan menurut ketentuan undang-undang nggak boleh Tidak boleh ya. diumumkan. Bahkan exit poll ya? Bahkan exit poll nggak Oke. boleh. Exit poll itu sama dengan survei biasa. Iya. Iya. Cuman yang kita tanyain adalah orang yang baru keluar dari TPS. Tadi Iya. yang disebut oleh Mbak Tasya. Iya, orang yang baru keluar itu kemudian digunakan Kalau dia metode. bersedia ya. Kalau dia nggak bisa bersedia, juga nggak tidak boleh. bersedia. Boleh, Iya, nggak boleh tidak dipaksa. menjawab. Nggak boleh. Iya, oke. Menggunakan metode statistika dan fokusnya pada opini pemilih bukan pada hasil suara. Nah, ini yang kemudian saya ingin tahu sekali hasil dari exit poll lembaga survei itu seperti apa? Adakah sesuatu yang baru yang kemudian Iya, kita baru betul. ketahui hari ini? Perbedaan lain dari exit poll dengan quick count adalah exit poll bisa menanyakan banyak hal. Karena dia menggunakan kuesioner yang lebih panjang. Iya. Dan kalau quick count kan hanya ngitung hasil perhitungan suara. Iya. Nah, karena itu kelebihan dari exit poll adalah bisa membantu kita menjelaskan mengapa pilih A, mengapa pilih B. Iya.
siapakah sebetulnya yang lebih banyak milih A, kapan mereka mutusin, berapa persen dari mereka mutusin di TPS, apakah mereka terpengaruh sama politik uang atau tidak, apakah mereka dipengaruhi oleh debat atau tidak, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita dalami untuk mengetahui. Kan kita kalau dari Quick Count cuma tahu si A sekian persen, si B sekian persen. Pasti dong kita nanya kenapa begitu ya, gitu kan? Nah, yang bisa menjawab secara proksi mengapa begitunya adalah exit poll. Nah, apa yang mau dilihat sekarang? Misalnya Jakarta, gender ya. Dari segi gender di Jakarta itu, nah ini 41%. Ini data yang exit poll LS itu datanya 2000 sampel ya. Tapi data yang masuk saat ini 1979, hampir 100%. Sudah hampir. 41% laki-laki memilih Pramrano. 27% laki-laki memilih RK Suswono. 37% perempuan memilih Pramrano, 32% RK Suswono. Nah, tapi yang ada banyak sekali yang belum yang tidak mau jawab atau merahasiakan jawabannya. Bukan merahasiakan gendernya kan? Bukan. Kalau gendernya kan sudah jelas. Iya, bisa diduga kan kalau gender. Iya, artinya ini kan bicara misalnya saya menduga dengan keras, Mas Doni ini laki-laki. Nggak enak kasih contohnya ke saya. Saya menduga dengan keras Mbak Tasya ini perempuan. Kan harus disurvei. Karena itu Kalau di Amerika bisa beda loh. Penilaian yang ada di lokasi ketika menanyai yang sudah mencoblos tapi kan. Tapi kita lihat KTP-nya. Iya, tapi menarik loh, di Amerika beda kenapa? Bisa Faktor beda. pembedanya apa? Gendernya lebih banyak atau bagaimana? Iya, kalau Anda lihat di misalnya pilihan, what is your gender, atau what is your sex, macam-macam ada. Male, female, non-binary, others, macam-macam. Ada. Sekarang ya, karena itu ya harus hati-hati juga. Tapi kalau di Indonesia umumnya cuma 2 itu umumnya. Ya, oke. Itu dari segi gender. Jadi dengan demikian, dari segi laki-laki perempuan memang terbelah, tetapi memang cenderung lebih banyak ke Pramrano, karena itu mereka unggul kan. Laki-laki lebih banyak Pramrano? Iya, sama, perempuan juga. Cuman porsi laki-laki yang lebih banyak memilih Pramrano lebih banyak dibandingkan porsi perempuan yang memilih Pramrano. Cuma kita juga harus cek nanti data penduduk DKI Jakarta ya, laki-laki dan perempuan hampir sama. Hampir sama ya. Oh. Sedikit lebih banyak perempuan, 50, sekian persen, saya lupa persisnya. Kalau untuk laki-laki 49,9%. Mirip Indonesia lah. Makanya Jakarta memang miniatur Indonesia ya. Kalau di sini kan komposisi laki-laki yang terlalu banyak. Berdasarkan apa dulu? Yang dilihat atau lihat KTP-nya? Nah, itu dia. Kita bikin exit poll nanti ya di depan studionya dengan LSI. Oke, pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama Special Report Pilkada Serentak 2024.